Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Islam Al-Khalidiyah, yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Nur Umala dan juga Ibu Ita Sulistiawati, yang kami hormati Ibu Guru TK Islam Al-Khalidiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta ridhonya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini, pada acara in-house training budaya positif di TK Islam Al-Khalidiyah yang semoga tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni dengan ajaran Addinul Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja di sini saya sebagai pembuka acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang keempat materi inti, dan yang terakhir penutup atau doa. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Al-Hadiyah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan.
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala TK Islam Al-Khalidiyah kepada Ibu Nunung Junaida SAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Khalidiyah Waden, yang kami hormati guru penggerak Betul sama Bu Ida Sulistiawati dan peserta IHT pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat, sudah memberikan ridhonya untuk kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan IHT budaya positif, salah satu program dari guru penggerak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit, memberikan motivasi kepada ibu-ibu semuanya, baik itu dari guru penggerak Ibu Nur Umala maupun Ibu Ita Sulistiawati, ataupun kepada semua peserta IHT TK Islam Al-Khalidiyah. Gunakan kesempatan ini, kesempatan guru penggerak ini untuk meningkatkan kompetensi kita semua. Saya sebagai kepala sekolah juga akan belajar kepada ibu-ibu guru penggerak dan ibu-ibu guru yang lain. Karena pendidikan untuk anak usia dini itu sangat penting sekali. Keberhasilan di usia dini itu menentukan kedewasaan masa depan mereka. Oleh karena itu, kita sebagai guru PAUD harus selalu bergerak untuk berubah menuju yang lebih baik, untuk menyiapkan putra-putri kita semua, murid-murid kita semua menyongsong era yang akan datang. Selanjutnya, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita dukung semuanya dari guru-guru yang lain yang pada hari ini hadir di kegiatan IHT. Mari kita beri dukungan kepada Bu Ita, kepada Bu Mala untuk lebih serius supaya tidak merasa lelah, supaya tidak merasa putus asa dengan banyaknya kegiatan dari program guru penggerak ini. Kita dukung bersama. Saya sebagai kepala sekolah turut mendukung, berterima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Mala dan Bu Ita. Terakhir, selamat berjuang untuk putra-putri kita semua, untuk murid-murid kita semuanya. Insya Allah nanti pahala akan menyambut panjenengan semua di akhirat kelak. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Kepala Sekolah TK Islam Al-Khalidiyah yang telah memberikan semangat untuk kita semua dalam melakukan kegiatan pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh yang pertama yaitu Ibu Nur Umala SDB. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini, yakni kegiatan IHT. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman dari pembelajaran yang telah saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Nah, pada siang hari ini saya akan membagikan pembelajaran saya tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, coba saya tanya dulu, ibu-ibu, apakah semangat hari ini? Masih semangat? Oke, coba biar kita tidak tegang semuanya, kita tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Ha. 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 Oke. Ibu-ibu semua yang berbahagia, materi kita pada siang hari ini yakni budaya positif. Saya akan membagikan pelajaran saya di guru penggerak tentang budaya positif. Di sini yang kita bahas nanti, yang pertama, perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sebelum kita membahas tentang budaya positif, saya akan memberikan paradigma baru. Paradigma baru ini merupakan sebuah perubahan dari paradigma lama, yang mana dulu paradigma yang lama yaitu tentang respon, stimulus respon ya. Sekarang ada teori kontrol. Sebelumnya saya mengajak coba ibu-ibu guru semua tolong tangannya dikepalkan ya. Kita beranggapan bahwa di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga ya. Tentunya sesuatu itu sangatlah penting bagi kita ya. Nah, tolong dipegang erat-erat ya. Nah, kemudian sekarang saya mau menukar. Bagaimana kalau kepalan yang bapak, yang ibu-ibu semua pegang, yang isinya merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi ibu-ibu semua. Bagaimana kalau itu saya tukar dengan kepalan saya ini? Bagaimana? Apakah ibu-ibu semua setuju untuk memberikan sesuatu yang ada di kepalanya itu kepada saya dengan nanti saya tukar? Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Oke. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Sebenarnya tadi itu merupakan salah satu dari teori kontrol. Jadi sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Itu ya. Seandainya kita pun tadi itu mau, itu mungkin karena kehendak kita, mungkin ada sesuatu yang mungkin menurut ibu itu
perlu boleh diberikan, mungkin ada salah satu motivasi yang ada di ibu-ibu. Jadi intinya itu tidak ada yang bisa mengatur diri kita, yang mengatur adalah diri kita sendiri. Nah, di sini teori stimulus respon melawan teori kontrol tentang dunia, di mana pada teori stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Itu dulu, paradigma yang dulu. Nah sekarang yang baru yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita sama, semua butuh makan sama, tapi mungkin berbeda dalam jenisnya atau begitu ya. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori yang dulu. Sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Sekarang sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang salah. Pasti orang yang salah itu, mereka itu pasti mempunyai tujuan. Gak tahu tujuannya itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu macam-macam. Ada kebutuhan untuk kebutuhan apa sehari-hari kita, makan, minum, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk disayangi, dan lain-lain. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu. Nah sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori lama ya. Nah sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon mengatakan bahwa model berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Itu ibu-ibu sekilas tentang paradigma baru mengenai teori kontrol. Kenapa itu tadi saya sebutkan? Karena ini nanti akan berhubungan dengan materi saya tentang budaya positif. Yang kedua yakni tentang disiplin positif. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya ingin adakah yang memahami apa itu arti disiplin? Arti disiplin menurut Bapak, menurut ibu-ibu semua, coba bagaimana kalau menurut jenengan? Siapa yang mau? Monggo. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu adalah menepati sesuatu yang sudah menjadi aturan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah mau ya, disiplin tadi adalah
melakukan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Itu disiplin. Berarti disiplin di sini masih karena ada aturan. Nah, seandainya kalau tidak ada aturan bagaimana? Nah sebelum kita jawab ya, sekarang saya paparkan dulu pemikiran Ki Hajar yang sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restoratif School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aluran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang dimaksud di sini disiplin diri itu anak-anak itu menyadari bagaimana caranya bersikap, bagaimana cara menguasai diri supaya tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kita berbicara tentang nilai-nilai yang kita hargai atau dalam bahasa kerennya itu apa ya? Kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu kalau kita universal itu ke atas ya, berarti kan sifat-sifat yang baik. Nah, kita sebagai sekolah penggerak itu sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yakni ada di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sudah termasuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Coba masih ingat apa saja ya profil pelajar Pancasila kita? Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Itu sudah termasuk apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Kita sudah berbahagia, kita sudah menjadi sekolah penggerak. Jadi kita sudah memiliki itu karena visi dan misi kita juga mengacu pada profil pelajar Pancasila. Next apa? Nah, itu tadi tentang disiplin diri ya Bu. Sekarang saya akan memaparkan lagi tentang
3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi. Sebenarnya ya, Diana Gose menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi semua manusia itu melakukan sesuatu pasti didasari oleh 3 ini alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, contohnya apa sih? Kita misalkan datang tepat pada waktu kalau sekolah ya. Nah, biasanya itu ada 3 tahap, ada alasannya. Nah, sekarang kita nilai dari diri kita. Kalau kita ini pergi ke sekolah tidak terlambat, ini motivasinya apa? Apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, kalau seandainya kita masih berada di sini, nah, dengan penuh kesadaran, mari kita rubah, ya. Karena ini adalah tingkat terendah, berarti kita itu disiplin bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari luar, karena ada peraturan itu tadi, bukan dari kesadaran dari diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya. Jadi melakukan sesuatu itu karena ini kepingin hadiah, kepingin diakui orang lain, kepingin disanjung, ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini berarti motivasinya masih berasal dari luar. Jadi kalau kita misalkan di kelas memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kemudian dengan dikasih hadiah. Nah, ini kalau setiap hari dilakukan, ini sangat tidak baik, karena akan membuat anak itu merasa ketergantungan. Kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak akan mau melakukannya. Jadi kesadaran dirinya masih belum hadir. Nah, untuk teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, inilah yang
kita harapkan. Jadi mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita sampai berada di level mana, dan kita juga akan berusaha untuk memperbaikinya. Diharapkan motivasi disiplin positif yang ada pada diri kita itu muncul dari dalam diri kita, jadi tidak terpengaruh mau dihukum atau mau dikasih imbalan, tidak ngaruh. Jadi semuanya ada di diri kita. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, next. Nah, sekarang apa sih tujuan kita melakukan disiplin positif itu? Disiplin positif tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berharap dengan menerapkan disiplin positif ini, anak-anak itu bisa tertanam nilai-nilai, ya, bisa tertanam disiplin itu lahir dari dalam dirinya. Jadi tidak karena takut dihukum atau karena ada imbalan. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, ada nggak ada, tidak berpengaruh. Tetap disiplin. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak itu memiliki disiplin positif? Nah, tentunya kita akan mempunyai trik-trik ya, supaya anak-anak itu memiliki disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri. Next, Bu. Nah, salah satunya yaitu kita membuat keyakinan kelas. Selama ini di sekolah kita, apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Maksudnya apa, Bu? Maaf, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini kalau saat anak-anak berada di dalam kelas. Jadi apa yang diinginkan anak-anak di kelas itu mau seperti apa, impiannya apa. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Bu. Nah, kenapa tadi? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Jadi keyakinan kelas ini yang membuat itu bukan dari sekolah, ya, yang membuat itu dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak nanti kita kumpulkan di kelas itu, nanti kita tanya, ya, apa yang mereka inginkan ketika ada di kelas supaya mereka itu nyaman belajar di kelas.
Ya, apa? Pasti anak-anak punya pendapat. Nanti pendapatnya anak-anak itu kita tuliskan. Misalkan, Bu, saya ingin kelas saya itu bersih. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kelasnya misalkan tidak ada anak yang mengganggu, misalkan begitu. Kemudian kita tuliskan, nanti dari situ kita tulis lagi. Kalau misalkan anak-anak itu menginginkan kalau kita belajar di kelas itu meyakini bahwa kelasnya itu harus bersih, nanti kita ajak lagi anak-anak itu bagaimana mewujudkan kelas itu bersih. Bagaimana caranya, nanti kita diskusi lagi bersama anak-anak. Jadi intinya keyakinan kelas ini yang membuat itu anak-anak semua yang ada di kelas. Guru hanya memberikan pemantiknya saja. Nanti dari situ kita buat kesepakatan kelas. Setelah seseorang memiliki keyakinan akan sesuatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang telah diyakininya tersebut. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita nanti meminta anak-anak memberikan pendapatnya tentang bagaimana kelas yang mereka inginkan. Nanti setelah itu dicatat. Kemudian kalau anak-anak itu sudah yakin, misalkan di dalam kelas misalnya tidak boleh ramai, maka keyakinan kelasnya bisa nanti kita tulis menghargai, saling menghargai, nggak ramai. Kemudian sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat, semuanya teratur. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti ibu-ibu semua tolong dibuat keyakinan kelas ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu awal buatnya itu di awal tahun ajaran. Jadi sebelum kegiatan KBM mulai, nah kita ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, dari situ setelah nanti kita buat kesepakatan kelas, nanti kesepakatan kelasnya ditempel di dinding kelas supaya anak-anak setiap waktu bisa membaca dan mengingatnya. Kesepakatan tadi keyakinan kelas itu nanti kita jadikan suatu kesepakatan kelas. Nanti kalau seandainya sudah berjalan anak-anak sudah memahami tentang kesepakatan kelas, nanti kalau misalkan kita mau mendisiplinkan anak itu pasti mudah, karena anak-anak itu sendiri sudah tertanam keyakinannya. Oh, kalau ini tuh misalkan kalau mengganggu teman itu tidak baik, nah itu sudah memahami. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Karena kita adalah pendidikan anak usia dini anak-anak TK, tentu mereka belum bisa menulis sendiri. Jadi nanti kita bantu. Jadi bu gurunya yang menulis, terus anak-anak yang
berpendapat. Kemudian 2, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. 3, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Kita ganti jadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kalimat positif. Nah, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghargai, menghormati. Jadi nanti yang kita tulis keyakinan kelasnya yaitu cuma ini saling menghormati. Jadi saling menghormati itu ada 3 kriteria yang tadi ya, mungkin bisa lebih. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat pada waktunya. Kemudian keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan saja. Kenapa? Supaya anak-anak itu lebih mudah menjalankannya. Kalau terlalu banyak nanti dikhawatirkan lupa dan tidak terlaksana. Next Bu. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi keyakinan kelas itu bisa disesuaikan, ya, ditinjau ulang. Kalau misalkan ini enggak kurang sesuai, ada yang lebih cocok lagi, bisa dirubah dengan syarat semuanya menyepakati, bukan gurunya saja, tapi anak-anaknya. Yang paling penting itu anak-anaknya. Ini supaya membiasakan diri mempunyai nilai-nilai kebajikan itu berasal dari dirinya sendiri. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, itu mengenai keyakinan kelas. Nanti ibu-ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bisa jadi antara kelas saya, antara kelas B1, B2, A1, A2, mungkin keyakinan kelasnya berbeda karena yang membuat itu adalah anak-anak sendiri. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Oh ya, monggo Bu Afi, silakan maju ke sini. Oke, terima kasih untuk Bu Mala. Yang mau saya tanyakan itu apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Karena setahu saya itu yang dipakai guru itu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, karena memang ya di kelas kita masih baru keyakinan kelas ini ya. Saya jelaskan, kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu dari kesepakatan anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang membuat. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu berasal dari sekolah. Jadi sekolah yang membuat aturan, anak-anak diminta untuk mentaati peraturan. Jadi jelas berbeda ya. Kalau peraturan itu sekolah yang membuat, mau gak mau anak itu harus mengikuti karena mereka sekolah di sini. Jadi semua harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak sendiri. Mereka kalau misalkan suatu saat anak-anak itu ada yang melanggar keyakinan kelasnya sendiri, mereka pasti akan merasa sendiri, oh iya, saya itu salah, saya telah melanggar keyakinan saya sendiri, harusnya saya itu begini lah, begitu. Jadi mungkin anak-anak lebih kalau misalkan kalau menerapkan mungkin lebih mengenanya dari keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya melaksanakannya itu dengan terpaksa karena takut dihukum, takut dihukum nanti kalau terlambat nggak boleh masuk begitu. Nah, kalau keyakinan kelas mereka sudah sadar dan selanjutnya tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Demikian, masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada karena waktunya sangat mendesak dan nanti ada Bu Indah yang akan melanjutkan lagi. Untuk saya akhiri di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Umala SPD yang telah memaparkan materinya pada kegiatan hari ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ika Sulistiawati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Mana semangatmu? Mana? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan Ibu Nur Umala tadi. Oke, langsung saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Iya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ibu-ibu, kenapa kok kita harus memiliki keyakinan? Ya, karena keyakinan itu mendorong kita lebih baik lagi karena dorongannya dari dalam, dari intrinsik ya. Jadi kita lebih dapat melaksanakan keyakinan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita yakini, bukan hanya sekedar peraturan yang sudah tertulis, yang sudah dibuat. Nah, oke.
Selanjutnya ini budaya positif itu ibu-ibu diperoleh dari yang pertama itu adalah peraturan kelas. Sebelum peraturan kelas ini sebenarnya sudah ada yang selama ini kita yang ada di kelas kita itu misalnya tata tertib. Nah, dari tata tertib tersebut kita ubah menjadi peraturan. Dari peraturan itu kita rubah lagi menjadi lebih spesifik, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dapat terlaksana jika lingkungan positif. Jika lingkungan kita positif, insya Allah keyakinan kelas itu dapat terlaksana dengan baik. Jika kita sudah terbiasa melaksanakan keyakinan tersebut, maka terjadilah budaya positif, ya. Jadi budaya positif ini tidak semerta-merta tiba-tiba bisa kita lakukan, tapi melalui perubahan-perubahan, yaitu peraturan kelas, keyakinan kelas yang didukung dengan lingkungan yang positif. Nah, di sini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ada dua buku hijau dan buku putih. Buku hijau berisi kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, itu kesepakatan kelas untuk buku warna hijau. Coba kita amati untuk kesepakatan kelas buku warna putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut ibu-ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Putih, betul sekali ya. Jadi yang sebelah yang hijau ini adalah apa? Oke, peraturan kelas. Sedangkan yang putih adalah keyakinan kelas. Oke. Kenapa? Karena di dalamnya ada nilai-nilai keyakinan. Ya, kami dan guru murid yang saling menyayangi. Nah, itu keyakinan di dalam kelasnya. Contohnya kalau di dalam kelas itu saling menyayangi, berarti anak-anak misalnya tidak boleh mengganggu sesama teman. Jadi di dalam kelas itu anak-anak ada rasa saling menyayangi. Tuh, kita terapkan kepada anak-anak tentang keyakinan ini. Yang kedua, semangat belajar. Misalnya anak-anak harus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di situ kan nilai keyakinan kelasnya adalah semangat belajar dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam kelas. Oke, next. Lanjut. Oke. Nah, ada sebuah tabel di sini tentang peraturan dan yang sebelah kiri keyakinan kelas. Dalam tabel peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti sebuah peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, ya kan? Mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti kan dia harus tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba. Itu sebuah peraturan. Keyakinannya kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Itu sebuah aturan. Untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan, keamanan. Jadi keyakinan kelas ini lebih bersifat positif dan mudah dipahami. Lanjut. Perubahan pada modul 1.4 angkatan 6, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Yang semula ada 5 unsur, tadi sudah dijelaskan Bu Mala di depan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Jadi tidak semua penghargaan itu bersifat baik. Contohnya, hari ini si A dia mengerjakan tugas sehingga bu guru memberikan reward berupa bintang misalnya. Dia termotivasi memang saat ini. Nah, besok dia harus mengerjakan lagi biar dapat bintang. Nah, yang demikian itu berarti motivasinya bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari intrinsik, tapi karena penghargaan. Lanjut. Nah, ada tabel lagi tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Ya, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Nah, sebenarnya di sini dapat dijelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi terlebih dahulu. Kalau hukuman itu bersifat mendadak, secara tiba-tiba, secara satu arah. Jadi misalnya ketika anak terlambat datang sekolah. Nah, guru kalau memberi hukuman berarti kan karena kamu sudah terlambat hari ini, kamu harus lari mengelilingi lapangan. Nah, hukuman itu bersifat menyakitkan baik psikis maupun psikologis anak. Hukuman itu terjadi dari satu arah, tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu. Secara tiba-tiba itu yang dinamakan dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah dijelaskan sebelumnya. Jika kamu tidak menghafal surat Al-Ikhlas misalnya, kamu Sabtu istirahat tidak boleh istirahat, tapi menghafal di dalam kelas. Nah, yang demikian sudah dijelaskan di awal, itu yang namanya konsekuensi. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika anak dihukum itu imbasnya sangat dalam jangka waktu yang lama untuk memulihkan hatinya itu sebenarnya. Saya di sini Seria, ketika di TK pernah mengalami hukuman dari seorang. Nah, sampai sebesar ini pun hukuman itu masih teringat jelas karena masa-masa anak usia dini itu memang mengena. Nah, kita sebagai pendidik pun harus lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman ataupun konsekuensi.
Dalam hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah itu tadi, ketika anak terlambat sekolah, dia dihukum lari mengelilingi lapangan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia benci dengan kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan. Konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, karena takut dihukum akhirnya ia menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu yang akan dirasakan oleh anak. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Nah, di sini ada identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas ada 3 ini, identitas gagal, identitas sukses. Yang satunya identitas sukses dalam jangka panjang, maksudnya seperti itu. Identitas gagal itu adalah ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Perlu berubah si anak, karena berubah dari apa yang ia lakukan tadi kan, ketika ia bersalah. Terus apa konsekuensinya jika dia melakukan kesalahan? Nah, dia berubah sedikit demi sedikit. Lebih setingkat lagi, lebih baik lagi dari konsekuensi adalah restitusi. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, ada restitusi, di situ ada penyelesaian. Bagaimana caranya supaya anak tidak melakukan kesalahan hal yang sama. Jadi di sini sebelah kiri adalah identitas gagal dengan kita memberikan hukuman kepada anak. Konsekuensi murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Nah, bisa diamati sendiri ya ibu-ibu dari tabel ini. Nah, identitas gagal atau hukuman ini ibu-ibu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi bersifat netral. Nah, untuk restitusi adalah suatu hal yang positif. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk mewujudkan budaya positif tadi, Ibu, masih ada kelanjutannya ya untuk menciptakan budaya yang benar-benar positif. Oke, perlu kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Budaya positif tidak akan terjadi jika kita tidak memahami kebutuhan dasar seorang anak, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan dan kebebasan. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup ini biasanya bersifat dia butuh rumah, butuh kesehatan, butuh makanan, itu biasanya bertahan hidup. Untuk yang lainnya berhubungan dengan psikologi anak. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan. Ya, ada hukuman, ada apa tadi?
terus restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dari ketiga budaya positif tadi, di mana sebenarnya letak kita, posisi kita saat ini berada di mana? Coba kita amati bersama-sama. Nah, ini identitas gagal. Ada dua posisi di dalam identitas gagal. Sedangkan identitas berhasil ada dua posisi, dan untuk identitas berhasil atau sukses ada satu posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, kita amati dulu contoh-contohnya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk penghukum. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol ini, mana yang sebaiknya kita berada di sana? Saya jelaskan sedikit. Jika teman, nah sebagai guru TK, memang teman ini baik ya. Karena apa? Kita lebih ramah kepada anak, lebih dekat dengan anak. Namun kekurangannya ketika nanti kita atau misalnya diterapkan di sekolah yang lebih tinggi, posisi kontrol teman ini kurang efektif. Karena apa? Anak kurang menghormati guru, mereka menganggap kita sebagai temannya. Nah, ternyata dari kelima posisi kontrol ini sebaiknya kita adalah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, jangan sekali-kali kita menjadi penghukum. Di depan tadi sudah dijelaskan negatifnya penghukum itu seperti apa ya, sudah dijelaskan tadi di depan. Membuat orang merasa bersalah itu juga kurang baik diterapkan, karena akan merasa anak itu akan menjadi rendah diri, dia minder. Oh, gara-gara aku sehingga bu guru menjadi demikian, ya kan? Tadi contohnya kan ibu kecewa dengan kamu karena tidak mengerjakan tugas. Contohnya tadi kan seperti itu. Nah, di situ anak akan merasa rendah diri. Beda kalau jadi pemantau. Ketika anak tadi contohnya terlambat ke sekolah, sekali 2 kali guru memantau, oh anak ini hari ini terlambat, kedua kalinya terlambat lagi. Nah, baru kita akan menyelesaikan kenapa anak tersebut seringkali terlambat ketika datang ke sekolah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Posisi kita seharusnya berada di sana. Posisi yang seharusnya lagi adalah manajer, ya. Di situ kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung kamu hukum ini, kamu harus ini. Tapi kita selesaikan dulu permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dampak pada muridnya adalah anak akan mengevaluasi diri, bagaimana dia dapat memperbaiki dirinya. Oke, paham ya dari sini ya? Next. Nah, ini ada contoh lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti tadi ya, ada guru yang mengatakan seperti itu. Saya kecewa sama kamu. Nah, itu berarti guru tersebut posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Itu harus kita hindari. Contoh kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari seorang penghukum. Menyakiti kan? Nah, kamu tidak pernah benar, ya kan? Secara fisik memang tidak tersakiti, dia tidak dipukul, tapi hatinya pasti sakit. Contoh ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu kalimatnya lebih akrab ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Contoh lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
itu posisi kontrol pemantau. Jadi si anak ini sudah beberapa kali melakukan misalnya mengerjakan PR dengan benar. Akhirnya kan guru memberikan reward berupa stiker bintang. Tugasnya pemantau tadi kan mengukur ya. Selanjutnya contohnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah pernyataan dari seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sakit nggak kalau dikatakan demikian? Pasti sakit. Itu adalah posisi seorang penghukum yang harus kita hindari. Next. Nah, yang terakhir ibu-ibu adalah segitiga restitusi. Restitusi ini apa sih? Restitusi ini adalah suatu proses ketika kita menyelesaikan permasalahan anak, sehingga anak kembali ke lingkungannya dengan keyakinan yang lebih kuat. Dalam melaksanakan restitusi ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi distabilkan dulu identitas si anak. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di situ kita bisa menggali dasar-dasar kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu langkah-langkah ketika kita menyelesaikan permasalahan anak. Jadi ini adalah contoh menstabilkan identitas. Ada 3 langkah tadi ya. Yang pertama menstabilkan. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu langkah yang pertama ketika kita menyelesaikan permasalahan anak. Yang kedua, angka yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana membantu siswa mengenali kebutuhan yang diinginkan atau yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival? Guru berkata di sini dalam validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Nah, itu contoh kata-kata dalam validasi kebutuhan. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan seterusnya. Nah, itu adalah tentang menanyakan keyakinan anak. Oke, dari sini kita bisa membayangkan, ya, tentunya di sekolah kita pasti ada anak yang pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu dengan cara segitiga restitusi tadi. Selanjutnya, oke, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya. Jadi dengan intervensi ini membantu murid untuk kembali ke tujuan semula. Saya kira ada lagi. Sudah. Saya kira cukup. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan restitusi. Monggo, saya persilakan. Saya. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu, terkait dengan segitiga restitusi. Bagaimana cara untuk menerapkan segitiga restitusi pada anak TK? Seperti yang kita tahu ya, bahwa komunikasi dengan anak TK itu gampang-gampang sulit. Mereka itu ada yang suka mut-mutan ketika ditanya, suka diem, katanya ketika ditanya terus langsung lari. Nah, seperti itu. Caranya gimana sih biar penerapan segitiga restitusi ini bisa maksimal? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak TK itu beda dengan anak-anak tingkat SD, SMP, bahkan SMA ya. Kalau sudah besar lebih fokus ketika kita mengajak komunikasi, berbicara, ditanya ini nyambung, ditanya itu nyambung gitu ya. Kalau anak TK kan memang belum fokus ketika kita ajak untuk berbicara ya. Bahkan ketika kita ajak ngomong itu masih ada yang sambil main-main. Nah, itu memang kodratnya anak ya. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Sebenarnya saya punya contoh. Saya jelaskan ya. Jadi di bulan kemarin saya menerapkan segitiga restitusi ini pada salah satu murid saya. Katakan si A ya. Si A ini saya amati sejak masuk bulan apa itu? Agustus, September, Oktober. Nah, hampir 3 bulan dia sering datang terlambat. Setiap kali saya jaga gerbang, saya mesti ketemu sama dia. Nah, saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ketika itu saya melihat dia datang terlambat lagi, saya manggil si A di kantor waktu itu. Nah, saya tanya, Nak, tadi Bu Ita lihat kamu datangnya terlambat. Iya, gitu. Kenapa? Dia menjelaskan, ya soalnya tadi malam aku jalan-jalan dulu ke mall. Terus tadi pagi aku juga jalan-jalan, jadi berangkatnya telat. Oh gitu ya. Kalau ke sekolah itu biasanya jam berapa sih? Pagi Bu. Ya belum paham tentang jam. Pagi Bu. Kalau sore namanya ngaji. Oh itu ya. Oke. Kalau kamu berangkatnya telat seperti itu, kira-kira benar apa salah? Salah. Dari kata salah itu berarti sebenarnya dia sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah
salah. Oke, gak apa-apa. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang saya ucapkan kepada anak itu. Bu Ita juga pernah terlambat ketika Bu Ita datang ke suatu tempat. Tapi di sini Bu Ita tidak mau menyalahkan si A, kamu, gitu ya. Bu Ita tidak menyalahkan. Bu Ita cuma ingin menyelesaikan permasalahannya. Kenapa sehingga kamu seringkali datang terlambat ke sekolah? Akhirnya si A jawab itu tadi, ya besok aku nggak datang terlambat lagi Bu. Oh gitu ya. Nah, tanpa kita paksa, tanpa kita suruh, si A ini langsung mencari solusi sendiri. Besok aku berangkatnya pagi-pagi Bu, biar nggak terlambat. Oh gitu. Jadi ketika saya menerapkan restitusi ini, urutannya kurang rutut, kurang rapi. Tapi yang jelas di dalamnya ini ada semuanya. Karena apa? Karena anak TK ya. Jadi kita mancing-mancing dulu, kita kasih pemantik dulu, itu yang saya lakukan. Nah, selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau misalnya anak SMA, hari ini dia berjanji, besok saya datang tepat waktu. Oke, mungkin dia bisa melakukannya sendiri. Mungkin pagi-pagi dia pasang alarm, berangkat pagi biar tidak terlambat. Nah, karena ini anak TK, otomatis peran orang tua sangat dibutuhkan. Tidak mungkin anak sekecil itu bisa pasang alarm sendiri, bangun pagi, berangkat sendiri, kan tidak mungkin. Itu juga pengaruh dari orang tua, peran serta orang tua. Akhirnya saya panggil juga orang tuanya. Namanya saya panggil ke sekolah, mohon maaf, saya ceritakan kejadiannya seperti ini, bla 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 bla. Oh iya Bu, terima kasih. Nah, terus nanti di rumah akan saya coba saya terapkan ini. Jadi di situ ada konsultasi antara saya dan orang tua. Nah, alhamdulillah 2 hari keesokan harinya itu si A, orang tua si A telepon saya bahwa mengucapkan terima kasih dengan adanya restitusi yang demikian. Anaknya tadi sudah semangat untuk bangun pagi, dan saya lihat sejak saat itu sampai hari ini dia tidak pernah terlambat lagi. Itu yang saya terapkan. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang budaya positif hari ini sudah selesai. Saya Ita Sulistiawati dan juga Bu Nur Umala mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ita Sulistiawati atas paparan materi yang telah diberikan. Semoga apa yang beliau berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya anak usia dini di TK Islam Al-Khalidiyah. Ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Sebelum acara ini kita tutup, di sini saya sebagai pembuka sekaligus pembawa acara mohon maaf apabila terdapat perilaku maupun salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ita dan juga Bu Mala yang telah memberi
memberikan ilmunya kepada saya tentang keyakinan kelas pada waktu IHT kemarin. Alhamdulillah hal ini menjadikan hal yang baru buat saya, karena yang saya tahu itu hanya peraturan kelas yang diajarkan kepada anak-anak. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, alhamdulillah menjadikan anak-anak lebih positif untuk melakukan kegiatan di kelas. Karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka tidak merasa tertekan dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di kelas yang pada waktu dulu. Terima kasih.